Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai analisis dan perencanaan sistem informasi akuntansi. Kenalkan, nama saya Rumsari dari kelas akuntansi B dengan NIM 340318000051. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi analisis dan analisis sistem. Tugas dan tanggung jawab dari analisis sistem. Perbedaan tugas dan tanggung jawab analisis sistem dan programmer. Adapun pengertian dari analisis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberikan jalan keluar sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Adapun tugas dari analisis sistem yaitu untuk menganalisis sistem informasi yang telah ada, mengembangkan dan menyusun kembali sistem baru pada subsistem yang bermasalah dengan bantuan komputer. Ada banyak istilah bagi analisis sistem saat ini seperti desain sistem, pengembangan sistem, konsultan manajemen, analisis operasi, analisis informasi, analisis bisnis, dan knowledge gainer untuk sistem pakar. Akan tetapi paling sering digunakan di Indonesia adalah analisis sistem. Adapun tugas dan tanggung jawab dari analisis sistem. Analisis sistem harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain seperti pemakai komputer, manajemen, teknisi, bagian administrasi, programmer, penyedia hardware dan software, dan database administrator. Adapun tugas utama dari analisis sistem yang pertama, menganalisis, merancang, menerapkan, dan memelihara sistem informasi yang disusun. Perbedaan tugas dan tanggung jawab analisis sistem dan programmer. Tugas seorang analisis sistem menurut metode CDLC. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, perencanaan sistem. Yang ketiga, penerapan sistem. Yang keempat, dukungan sistem. Tugas programmer hanya berhubungan dengan penyusunan program yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Perbedaan tanggung jawab antara programmer dan analisis sistem. Sistem analisis tidak hanya berhadapan dengan program komputer, ia juga bertanggung jawab dalam pemilihan perangkat komputer, orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi akuntansi yang disusunnya, prosedur-prosedur sistem dan file atau database sistem yang digunakan. Kerja yang dihasilkan oleh analisis sistem bukan merupakan suatu hal yang pasti, ada banyak kemungkinan jawaban betul atau salah. Solusi sistem merupakan suatu hal yang dapat dirundingkan. Hubungan yang harus dijalankan oleh sistem analisis lebih luas dan lebih kompleks. Perkenalkan, nama saya Ayu Yulia dengan NIM 3403180036 dari kelas akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 poin materi. Yang pertama adalah analisis sistem sebagai pemecahan masalah, yang kedua adalah kedudukan analisis sistem dalam organisasi, dan yang ketiga adalah persiapan karir sebagai analis sistem. Analis sistem sebagai pemecah masalah. Orang analis sistem bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi melalui pengumpulan dan pelaksanaan analis data dengan tujuan untuk memperoleh solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Proses pemecahan masalah pada umumnya terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah atau situasi yang perlu diperbaiki. Yang kedua, menentukan hasil yang akan dicapai. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan memilih alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah atau kondisi yang dihadapi. Aktivitas pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen didorong dengan adanya 3 poin: masalah, kesempatan, dan pengarahan. Masalah merupakan kondisi atau situasi yang tidak diharapkan terjadi. Apabila terjadi, akan menyebabkan terganggunya tujuan, sasaran, target, dan penerapan kebijakan organisasi. Kesempatan merupakan pengembangan sistem yang sudah ada, walaupun sistem tersebut masih layak untuk dipergunakan. Pengarahan merupakan perubahan aktivitas atau prosedur berdasarkan permintaan pihak manajemen, peraturan pemerintah, atau pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Kerangka kerja yang dijadikan dasar pemecahan masalah oleh analis sistem yaitu ada 6: kinerja, informasi atau data, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja suatu perusahaan dikatakan bermasalah apabila dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, perusahaan berjalan lamban dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja sebuah organisasi atau perusahaan dapat diukur dari hasil kerja yang diperoleh selama periode tertentu
dan oleh rata-rata waktu penundaan yang terjadi antara transaksi dan pelaksanaan transaksi. Yang kedua yaitu informasi atau data. Sebuah sistem informasi manajemen harus mampu menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah ada masalah dalam merealisasikan rencana dan apakah ada kesempatan untuk memperbaiki penyimpanan. Tiga yaitu ekonomi. Keuntungan ekonomi merupakan pertimbangan paling umum yang mendorong dikembangkannya proyek sistem informasi akuntansi. Yang keempat yaitu pengendalian. Untuk menjaga agar tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka semua aktivitas perusahaan perlu dipantau dan dikoreksi. Pengendalian biasanya diterapkan untuk meningkatkan kinerja dari sistem pencegah atau mendeteksi kecurangan atau kegagalan sistem dan menjamin keamanan dari data, informasi, dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi merupakan output dibandingkan dengan input. Masalah-masalah dan kesempatan yang muncul dalam efisiensi adalah bagaimana meningkatkan output dengan meningkatkan input. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pelayanan. Proyek pengembangan sistem pada umumnya juga didorong oleh keinginan manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen di dalam aktivitas usahanya. Analis terhadap tingkat pelayanan yang diberikan perusahaan menjadi dasar dalam mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini. Pemecahan masalah. Langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk pemecahan masalah itu ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau situasi yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan hasil yang akan dicapai. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasikan dan memilih alternatif pemecah masalah. Seorang analis sistem sebelum ia menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi melalui pengembangan sistem informasi akuntansi, maka ia terlebih dahulu harus mempelajari dan mengetahui sistem informasi akuntansi yang tengah berjalan pada saat itu dan apa permasalahannya. Kemudian, memilih alternatif pemecah masalah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Baru setelah itu ia dapat merancang sistem. Setelah mengidentifikasi masalah, maka akan muncul pertanyaan, bagaimana menentukan hasil yang akan dicapai dan bagaimana memilih alternatif pemecahan masalah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan hasil yang akan dicapai? Untuk dapat menentukan hasil yang akan dicapai, terlebih dahulu, analis sistem harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pemakai dari pengembangan sistem yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam tahapan ini yaitu libatkan semua pemakai dalam menentukan sistem informasi akuntansi yang diinginkan, kaji ulang dan perbaiki kebutuhan aktivitas bisnis untuk sistem informasi akuntansi yang baru, tentukan fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi yang harus tersedia pada sistem informasi akuntansi yang baru, dan tentukan komponen-komponen sistem informasi akuntansi yang baru di luar komponen-komponen yang dikomputerisasikan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana memilih alternatif pemecahan masalah? Selanjutnya, analis sistem harus menentukan langkah pemecahan apa yang akan dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pemeliharaan alternatif solusi ini adalah dapat menentukan solusi atau pemecahan apa yang paling memadai dan bermanfaat bagi pemakai. Sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk dapat menentukan alternatif pemecahan masalah berdasarkan penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, evaluasi dampaknya pada pemakai, mengevaluasi dampaknya pada aktivitas usaha atau bisnis, dan untuk mengevaluasi sejauh mana alternatif pemecahan masalah ini dapat memenuhi fungsi sistem informasi akuntansi yang diminta. Kedudukan analis sistem dalam organisasi. Dalam organisasi, analis sistem bekerja pada divisi sistem informasi komputer yang berfungsi sebagai pusat pengembangan, pusat informasi, pusat database, dan pusat komputer. Seorang analis tidak hanya dapat bekerja di pusat informasi berbasis komputer dalam suatu perusahaan, ia juga dapat bekerja sebagai pembuat software pada perusahaan komputer atau bekerja sebagai seorang konsultan.
Persiapan karir sebagai analis sistem. Pengetahuan seorang analis sistem. Secara umum, seorang analis sistem harus memiliki pengetahuan teknik di bidang teknologi sistem informasi akuntansi, pengalaman dan pengetahuan dalam menyusun program dengan komputer, memiliki pengetahuan bisnis secara umum, memiliki kemampuan memecahkan masalah, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki hubungan atau relasi yang luas, memiliki kemampuan menganalisis dan merancang sistem secara formal, dan memiliki pengalaman dalam menyusun sebuah sistem informasi akuntansi. Cukup sekian pemaparan materi dari kami mengenai analisis dan perencanaan sistem informasi akuntansi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.